Halo semuanya, welcome back to my channel. Yuk, kita bahas tentang Korea Selatan. Ada salah satu di benak pikiran, kenapa ya cowok Korea Selatan jarang yang punya brewok? Kok kelihatannya kayak nggak ada bekas-bekas tumbuh jenggot atau kumisnya? Kayak mulus terus ya dagu-dagunya. Ya walaupun kenyataannya ada loh. Bahkan artis Korea juga ada yang pakai style brewok. Tapi kebanyakan style masyarakat Korea termasuk jarang ya yang punya jenggot, kumis, bahkan brewokan. Kenapa ya? Nah yuk mari kita cari tahu kenapa ya. Nah kita ke sejarah dulu nih. Dari sisi sejarah di Korea zaman dahulu nih, tepatnya di era Joseon, ada nih yang namanya penghibur yang terkenal berwajah cantik atau tampan. Penampilan wajah yang melambangkan kemudaan sangat disukai oleh penonton pada dahulu kalanya di kalangan kerajaan. Sedangkan wajah brewokan atau berkumis merupakan tanda usia yang telah matang, dewasa, dan sudah tua. Di era Joseon, sebelum Korea modern berdiri, para penghibur seperti penari, penyanyi, di istana kerajaan merupakan para pemuda yang belum menumbuhkan jenggot atau kumis. Para penghibur ini disebut mudong, yang artinya penari remaja. Penghibur-penghibur istana ini tidak seperti rakyat jelata yang banyak terpapar sinar matahari dan bekerja keras di luar rumah. Wajah dan penampilan mereka lebih terjaga loh. Grup musik Kelana yang eksis di kelas rakyat jelata di era Joseon juga mengambil anak laki-laki untuk dijadikan sebagai penari dan penghibur. Bahkan didandani sebagai perempuan guna menarik perhatian penonton. Nah, berdasarkan kebudayaan ini nih, asal muasal di zaman modern, tumbuhnya banyak idol-idol K-pop seperti sekarang yang bernyanyi dan juga bisa menari atau ngedance. Nah, dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kultur ini telah ada sejak zaman dahulu. Jadi, sangat berpengaruh dengan keadaan budaya sekarang, terutama bagi mereka yang berkecimpung di dunia entertainment atau hiburan. Standar kecantikan dan ketampanan di sana, kata kuncinya adalah bersih, yaitu wajah yang bersih tanpa bulu di wajah kecuali alis dan bulu mata ini nih. Di sana, katanya memang agak tabu untuk laki-laki memelihara kumis, jenggot, bahkan brewok, dan dianggap jorok. Bahkan ada yang kumisnya masih segelintir aja udah dipandang jijik sama teman sekantornya. Agensi yang menaungi aktor atau aktris Korea umumnya mengatur banyak hal dari kehidupannya sebagai aktor atau aktris. Tidak hanya proyek drama atau film, bahkan unggahan atau postingan si artis di website resminya atau sosial medianya pun diatur oleh agensinya. Terkecuali ada proyek-proyek tertentu yang mengharuskan mereka menumbuhkan jambang atau kumis. Sejak awal citra yang dibentuk seorang idol adalah pria manis yang rapi dan bersih. Dalam artian sudah well grooming, dicukur tanpa rambut di wajah yang berlebihan. Kadang ada beberapa idol pria yang dibuat citranya seperti pretty boy alias pria cantik seperti Hee-chul SJ. Selain menjual bakat dan karya, idol juga menjual fan service. Karena berhubung mayoritas fans idol pria lebih suka dengan pria yang bersih dan imut, maka agensi pun selalu membuat idol pria tersebut seperti yang diinginkan fans. Mungkin hal tersebut menjadi pertimbangan agensi untuk membuat idolnya tidak memakai kumis atau jenggot. Lagi pula, kalau pria yang menumbuhkan jenggot, kumis, atau jambang, kesannya yang diberikan adalah sosok yang gahar dan garang. Rambut yang tumbuhnya di sekitaran mulut dan rahang itu pun bisa memberi efek dewasa atau bahkan tua dan kurang bersih. Sekali lagi, hal ini bertentangan dengan citra idol pria dari generasi ke generasi yang harus terus tampak imut dan awet, serta sebagai sosok imut yang lebih friendly. Balik lagi ke sejarah nih. Bahkan, katanya sampai sekarang, warga Korea Selatan belum mampu menghapus trauma panjang di masa penjajahan Jepang.
Ketika itu, para pemimpin Jepang yang menguasai Korea Selatan seperti Hideki Tojo, Perdana Menteri Jepang yang kemudian dieksekusi setelah pengadilan perang, dan banyak pemimpin militer Jepang lainnya di era penjajahan Jepang atas Korea sampai berakhir Perang Dunia Kedua, di mana Kaisar Jepang Hirohito yang identik dengan kumis. Tapi, ada budaya di luar sentimen bangsa Korea terhadap Jepang yang memiliki kepercayaan bahwa kumis bisa menyebabkan bad lucks. Tapi ada juga loh yang berkumis, contohnya nih, Siwon, Taehyung, Cha Sung-won. Meski bukan brewok yang tebal, tapi dia hampir selalu tampil dengan kumis dan jenggot tipisnya. Dia aktor loh. Gong Yoo, aktor favorit sejuta umat pecinta K-drama atau K-movie, emang gak brewokan macam Siwon atau kayak Teuku Wisnu. Tapi jenggot tipis dan kumisnya ada loh. Nah, bagaimana menurutmu? Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys.